Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Berikut materi dan penjelasannya. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk materi pembelajaran matematika pada hari ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, mohon diperhatikan dan dipahami baik-baik ya nak. Oke, langsung saja. Pengertian dari bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, tandanya seperti ini, kemudian bilangan 0 dan bilangan negatif, tandanya seperti garis ini anak ya. Oke, nah bilangan bulat ini dapat kita gambarkan pada garis bilangan. Perhatikan gambar yang tertera. Nah di sini di tengah-tengah ini angka 0 atau bilangan 0. Nah jadi untuk angka yang berada di posisi sebelah kanan itu kita sebut dengan bilangan positif. Nah jadi kita tidak perlu membuat +1, +2 ya dengan simbol positif. Jadi cukup dengan menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja itu sudah termasuk ya bilangan positif. Nah, sementara untuk angka yang berada di posisi sebelah kiri, nah itu kita sebut dengan bilangan negatif. Jangan lupa tambahkan tanda negatifnya. Jadi -1, -2, -3, -4, -5, -6 dan seterusnya. Ya, paham ya nak? Itulah yang dimaksud dengan bilangan bulat. Oke. Selanjutnya bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Nah, Ibu jelaskan dulu pada kalian bahwasanya pada garis bilangan ini bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan yang di sebelah kanan ini lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri ya. Jadi besaran nilai dari bilangan positif daripada bilangan negatif. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat dapat menggunakan lambang ini nak, lambang seperti ini. Ini lambang seperti ini dimaksud dengan lebih kecil, sementara lambang yang seperti ini artinya lebih besar. Oke, contoh. Kita langsung masuk contoh untuk membandingkan dua bilangan bulat. Oke, di sini ada soal. Contoh soal. Ini +5, kemudian -2. Nah, otomatis kita menggunakan lambang apa, nak? Karena 5 lebih besar daripada -2, kita menggunakan lambang lebih besar. Ini ya. Jadi 5 lebih besar dari -2. Selanjutnya contoh soal yang kedua, -4 dan -1. Nah, perhatikan nak, -4, -1 berarti kita menggunakan lambang apa? Lambang lebih kecil. Yang ini ya. Kenapa? Karena -4 lebih kecil daripada -2. Coba kalian fokus bahwasanya semakin besar angka minusnya, maka semakin kecil pula nilainya. Ya, jadi semakin kecil angka minusnya, maka semakin besar pula nilainya. Kebalikan ya nak. Jadi antara -4 dengan -1, ya -1 yang lebih besar daripada -4, sehingga kita menggunakan simbol lebih kecil. -4 lebih kecil dari -1. Contoh soal yang ketiga Ibu buat lagi. Di sini -2 dengan -10 dengan -2. Nah, seperti yang Ibu katakan, semakin besar angka negatifnya, maka semakin kecil pula nilainya. Jadi kita menggunakan simbol lebih kecil. -10 lebih kecil dari -2. Paham ya nak? Oke, selanjutnya yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Jadi kita bisa menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini menggunakan garis bilangan. Oke, Ibu punya soal nih. Soalnya itu -3 ditambah 5. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, -3 berarti kita menghadap posisi sebelah kiri tepat di -3. Oke. Kita tarik garis dari bilangan 0 sampai ke -3.
Nah, selanjutnya apalagi perintahnya? Ditambah 5. Ditambah artinya positif menghadap ke sebelah kanan. Sebanyak berapa? 5. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari minus 3 ini kita tarik garis menghadap ke sebelah kanan sebanyak 5 langkah. Jadi ini posisinya berada di positif 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya minus 3 ditambah 5 sama dengan 2. Ya, itulah hasil dari minus 3 tambah 2 jika kalian menggunakan garis bilangan. Nah, ada cara lain. Nah, cara lain seperti apa, Bu? Kalian bisa mengumpamakan minus 3 ini adalah hutang ya. Hutang. Sementara 5 ini adalah uang kalian. Nah, contohnya nih, Ibu misalkan Aisyah punya hutang 3. Kemudian Aisyah bayar 5 gitu. Karena uangnya Aisyah 5. Berapa lagi sisa uangnya Aisyah? 2. Karena minus 3 ditambah 5 sama dengan 2. Oke, paham ya, Nak? Selanjutnya contoh yang kedua, minus 2 dikurang 3. Nah, di sini perintahnya apa? Minus 2. Berarti kita tarik dari bilangan 0 ke sebelah kiri ya, minus ke minus 2. Tep, sudah nih. Selanjutnya perintahnya apa lagi? Dikurang 3. Berarti dari minus 2 ini kita tarik lagi, Nak, ke sebelah kiri lagi karena minus. Berapa langkah? Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti kita tarik sampai di titik bilangan negatif 5. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwasanya minus 2 dikurang 3 sama dengan hasilnya minus 5. Sampai di sini paham? Nah, penggunaan garis bilangan. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, kita menggunakan perumpamaan. Si Aisyah punya hutang 2. Kemudian Aisyah hutang lagi 3. Berapa total hutang Aisyah? Jadi minus 5, 2 tambah 3, 5. Kemudian buat di sini negatif karena sama-sama hutang. Jadi minus 5. Oke. Selanjutnya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa menggunakan rumus dari pengurangan merupakan lawan inverse. Lawan inverse artinya lawan, Nak, kebalikan. Dari penjumlahan untuk A dan B bilangan bulat akan berlaku. Nah, ini kalian perhatikan. Jika kalian menemukan soal A tambah B minus B, A ditambah minus B sama dengan A kurang B ya, Nak. A kurang B. Nah, sementara A kurang minus B, A tambah B. Kebalikan ya. Di sini kan tambah. Maka karena berjumpa dengan negatif, maka A kurang B lawannya. Di sini kurang, A kurang minus B jadi positif, Nak. Jadi tambah. Karena negatif berjumpa dengan negatif, hasilnya positif. Jadi A tambah B. Contoh soal A kita misalkan 7, 3 kita misalkan B, atau B kita misalkan 3. A 7 ditambah minus B-nya berapa? 3. 7 tambah minus 3 sama dengan A kurang B. 7 kurang 3. Berapa hasilnya, Nak? 4. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian menjumpai soal seperti ini, maka 7 tambah minus 3 itu lawan inverse-nya, jadi kurang. Selanjutnya A kita misalkan 8, B kita misalkan 2. A 8 dikurang minus B-nya 2. Jadi minus berjumpa dengan minus maka akan positif atau tambah. Jadi A tambah B, A-nya 8 ditambah B-nya 2, A tambah B. 8 tambah 2 berapa? 10. Paham ya? Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, perhatikan rumus dasarnya. Ini konsep dari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, jika kalian memiliki soal positif dikali positif, hasilnya positif, Nak. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Contoh nih, Ibu punya soal minus 3 dikali 2 sama dengan minus. Ini positif. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang ini ya, Nak. Minus dikali positif hasilnya negatif. Kemudian 3 dikali 2, 6. Maka hasil minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Selanjutnya, Ibu punya soal lagi nih. Minus 4 dikali minus 3 sama dengan ini minus.
Ini minus juga, dikali. Nah, minus dikali minus, kita menggunakan rumus mana? Ini anak. Minus dikali minus itu ternyata positif. Jadi tidak perlu kita tulis ya positif. Cukup bilangannya saja. 4 dikali 3, 12. Nah, minus 4 dikali minus 3 sama dengan positif 12. Paham ya? Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Sama seperti halnya perkalian, positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Contohnya 8 dibagi minus 2 sama dengan 8 itu positif, minus 2 negatif, dikali sama dengan, berarti kita menggunakan rumus yang mana nak? Yang ini ya, positif dibagi negatif sama dengan minus. Jadi kita buat di sini minus. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasil dari 8 dibagi minus 2 sama dengan minus 4. Selanjutnya contoh lainnya, misalnya ibu punya soal minus 10 dibagi minus 2 sama dengan minus 10 minus 2 minus dibagi. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Yang ini, minus dibagi minus hasilnya positif ya. Tidak perlu kita tulis sini positif, Mak. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga minus 10 dibagi minus 2 sama dengan 5. Paham? Oke, inilah hasil dari contoh perkalian dan pembagian. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum paham, kita lanjutkan di Zoom ya nak. Untuk pertemuan Zoom kita akan buat sesi tanya jawab. Jadi buat anak-anak ibu yang kurang paham dan belum mengerti dari penjelasan ini, boleh ditanyakan di Zoom nanti. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan beberapa PR ataupun soal evaluasi buat kalian. Nanti ibu kirim di Google Classroom. Boleh nanti dicek ya di Google Classroom-nya. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran matematika kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.